kasih Bapak telah menyempatkan waktu pada kami. Kami di sini merupakan mahasiswa dari FPB dan kami di sini merupakan mahasiswa yang sedang mencari ilmu dan ingin meminta informasi dari Bapak dan juga ilmu dari Bapak tentang keamanan dari perkapalan. Nah, jadi di sini kami dari kelompok dengan tema yang ingin mengetahui tentang keamanan kapal dan juga tentang keselamatan bagi para awak kapal. Nah, di sini kedatangan kami dimaksudkan untuk kami ingin mewawancara bapak-bapak sekalian untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait mata kuliah kami agar kami mendapatkan informasi dan dapat menyelesaikan mata kuliah. Nah, baik, pertanyaan pertama itu langsung saja ya Bapak. Nah, pertanyaan pertama itu bagaimana peran Polri dalam menjaga keamanan maritim khususnya di wilayah perbatasan dan laut teritorial di Indonesia? Terkait perannya, kami pada umumnya melakukan seperti yang dilakukan Polri itu seperti kegiatan patroli geologis, ya, patroli. Jadi kita di wilayah perairan Babel ini kita memiliki beberapa pos kapal yang tujuannya adalah melakukan patroli di seputaran laut teritorial Indonesia. Karena kewenangan Polri itu hanya 12 mil perairan. Nah, terkait dengan temuan adanya suatu pelanggaran ataupun suatu tindak pidana, itu kita berperan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dan bila menemukan tindak pidana, kita juga punya peran untuk melakukan penegakan hukum. Ya, di sini ada tindak pidana seperti penyelundupan, terus ada illegal fishing, maupun pelanggaran lain. Ya, misalnya narkotika juga ada, macam-macam kejahatan pidana. Untuk pertanyaan selanjutnya itu dari yang Bapak sebutkan tadi itu ada tindak pidananya kayak penyelundupan, narkotika, segala macam. Apa itu pernah terjadi? Di penanganan kita sudah beberapa kali ya, termasuk di tahun kemarin seperti penyelundupan timah, penyelundupan baby lobster, ya kan? Itu secara undang-undang ada maka kita proses, dan prosesnya B21 semua pelakunya itu sudah diamankan dan sudah divonis melalui pengadilan. Jadi itu sudah pernah terjadi. Apakah ada pembedaan antara masyarakat sipil dari Indonesia, misalnya jual timah ke luar negeri, atau dengan masyarakat dari negara lain, misalnya kayak negara Thailand yang mau mengedar sabu itu? Nah, tindak pidana ini beda. Apakah penanganan ataupun penegakan hukumnya beda antara untuk masyarakat kita dan juga untuk masyarakat dari luar negeri? Berdasarkan ajas hukumnya ya, semua kedudukan sama di hadapan hukum. Tidak ada perbedaan antara masyarakat kita sendiri maupun dari luar. Hanya saja ada prosedur-prosedur yang akan kita terapkan bila mana itu terkait dengan warga negara asing. Beda. Kalau kita bisa langsung ini, tapi kalau warga negara asing kita punya mekanisme tersendiri, ada peraturan kepolisiannya, perkapnya yang mengatur tentang mekanisme penanganan warga negara asing berkaitan dengan tindak pidana, apa mereka sebagai saksi atau tersangka. Jadi mekanismenya itu harus kami laksanakan. Tapi pada umumnya penegakan hukumnya itu sama, kedudukannya sama di hadapan hukum, biar warga negara asing atau warga negara kita. Kita sebenarnya lebih menghimbau kepada warga negara kita sendiri, gitu ya. Apalagi seperti pelanggaran yang dilaksanakan yang berdampak ekonomi. Seperti di perairan kita, pertambangan itu kan umumnya ilegal. Kita sering melaksanakan persuasi edukatif, kita himbauan, beberapa kali kita himbau agar mereka melaksanakan sesuai dengan undang-undang. Undang-undangnya melarang yang tanpa izin. Jadi mereka kalau bisa pakai izin dan seperti itu. Nah, dilemanya di kita penegak hukum, gitu kan? Himbauan sudah kita laksanakan, persuasi edukatif sudah kita laksanakan. Namun berdampak terhadap pelanggaran hukum itu sendiri, ya kita punya tugas di situ untuk menegakkan hukum. Namun ya tidak serta-merta kepolisian itu selalu menegakkan hukum menjadi sebagai
tujuan daripada kepastian hukum. Ya, kita juga melihat kemanfaatan, gitu kan. Seperti sekarang ini kayaknya penegakan hukum di sektor pertambangan sekarang ini ya, kita lihat sendiri dampak ekonomi kita jatuh, gitu kan. Kita mengabaikan tugas kita, tapi kita melihat juga dampak sosial dari manfaat kita masyarakat kita. Kalau dari segi pemantauan itu, dari segi intelijennya ataupun dari pokoknya intinya pemantauan itu gimana itu? Kalau untuk segi pemantauan itu, kita kan di masing-masing wilayah itu seperti di Semalian, di Mentok itu kita ada pos untuk standar kapal. Nah dari anggota itu mereka kan ada kegiatan sama. Nah dari situ nanti didapat informasi dari masyarakat, gitu kan. Terus juga kita juga ada intel air. Ya, kita ada seksi intel air juga dari Sudikaku. Nah itulah yang ini mengumpulkan informasi di mana yang sering terjadi tindak pidana, ya kita patroli. Kalau yang dibutuhkan ya kita laksanakan penegakan hukum. Karena kita dapat membedakan antara kewenangan Laut, Bakamla dan TNI AF dalam melakukan perlindungan terhadap wilayah laut kita. Nah, di sini kan mungkin bisa terjadi tumpang tindih dalam kewenangan maupun tugas dan fungsinya. Nah, sejauh mana kewenangan Laut dan apa perbedaan antara Laut, Bakamla dan TNI Angkatan Laut? Jadi ini terkait dengan ini ya, tugas kita. Kalau kami sih dari Polair itu sudah pasti Polri ya, terkait dengan keamanan dalam negeri. Sementara kalau tugas daripada TNI Angkatan Laut ya kan, atau Bakamla itu terkait dengan pertahanan dalam dan luar negeri, dari dalam maupun dari luar negeri, ancaman dari dalam negeri maupun dalam luar negeri. Angkatan Laut biasanya bertugas di zona JT gitu kan, tapi ataupun di laut Indonesia. Sedangkan kita terbatas di keamanan laut kita di laut teritorial 12 mil laut ya, dari terhitung pasang surut dan seperti itu. Jadi kalau perbedaan itu jelas keamanan dan pertahanannya. Namun bagaimana kita melaksanakan ini? Bisa saja tumpang tindih dalam hal kegiatan di lapangan. Kita pada intinya kami instansi ini berkoordinasi, itu tidak ada masalah. Mereka mengamankan yang mana itu domainnya kita. Nanti mereka juga kalau ini terkait keamanan, adanya tindak pidana, mereka juga berkoordinasi dengan kita terkait dengan proses penegakan hukumnya. Karena penyidik Polair gitu kan, penyidik Polair, Bakamla juga bisa, tapi Bakamla pada umumnya juga menyerahkan kepada kita terkait proses penanganan penegakan hukum. Jadi adik-adik di sini terkait tugas fungsinya kita sudah memiliki masing-masing peran masing-masing di situ. Namun yang perlu kita laksanakan di lapangan adalah sinergitas. Karena kami juga nggak bisa menjangkau hal-hal yang makanya butuh kerjasama dari Bakamla. Mereka juga informasi dari mereka juga banyak ke kita. Jadi hubungan kita itu bagus dengan TNI, dengan Bakamla ataupun instansi lain seperti Sabanda, bahkan dengan wilayah di luar Bogor juga. Nah, kita sinergitas juga dengan daerah-daerah Kepri yang berbatasan dengan kita. Berbatasan dengan kita itu kita selalu punya hubungan. Jadi tidak sedikit juga informasi dari mereka. Jadi ada yang sudah lewat wilayah mereka hubungan ke kita. Ini ada informasinya kapal asing umpamanya gitu kan, atau suatu kapal yang diduga targetnya mereka membawa narkotika. Mereka tidak bisa lagi, sudah sampai di bubble gitu kan. Wilayah hukumnya mereka sudah tidak bisa lagi melakukan penegakan di wilayah kita. Walaupun pengejaran itu ataupun asal dari kejahatan itu dari wilayah mereka. Mereka sudah berupaya. Nah, mereka koordinasi dengan kita amankan di sini juga pernah gitu kan. Kita amankan, ya kita intinya sinergitas dengan mereka. Dan mereka juga tahu. Jadi kita kadang mereka masuk sini, kita juga informasi dari mereka. Terus pandangan Pak Airut, apa langkah konkret yang perlu dilakukan pemerintah itu untuk meningkatkan keamanan
memang perlu khususnya ya. Terus sosialisasi juga masalah hukum ini. Terus masyarakat kita kan masih kurang dengan hukum kan. Nah itu perlu peran serta dari kita, dari adik-adik semua itu, untuk sama-sama ini kan taat hukum. Masalah penangkapan ikan misalnya gitu kan, ada destruktif fishing itu kan merusak karang misalnya, seperti itu kan kita harus himbau. Apakah ada tantangan terbesar yang dihadapi Polaido dalam menjaga keamanan dan keselamatan pelayaran? Tantangan besarnya itu pada umumnya kami ini belum menjadi rutinitas Polair ya. Apalagi dalam sebuah tantangan yang begitu besar, ya tidak juga sebagai karena ini sudah menjadi kegiatan rutinitas dan polanya itu sama gitu. Keselamatan kapal itu yang bertanggung jawab itu ya mulai dari awal otoritas pelabuhan ya kan, di situ ada Samanda, ada KSOP. Mereka sudah harus menerapkan sebagaimana aturan-aturan ya, ketentuan standar operasional prosedur pengoperasian sebuah kapal, sehingga saat pelayaran kapal itu bisa aman, tidak mengalami kendala. Kalau terjadi suatu kecelakaan, ya kan, mereka bisa menanggulangi karena sudah ditetapkan aturan-aturan seperti peralatan bila mana terjadi contohnya kebakaran gitu ya. Bila terjadi kebakaran atau bila terjadi kecelakaan lain, mereka punya antisipasi. Dan seringnya yang kita temukan adanya suatu peralatan yang tidak berfungsi, yang mana seharusnya pada saat kejadian bisa menyelamatkan nyawa gitu kan, sehingga yang malah terjadi timbul korban. Kami dari Polair, kami menerapkan bagaimana standar itu dilaksanakan. Tapi kan terlambat, bila sudah terjadi kebakaran, baru kami turun, sudah ada korban jiwa gitu kan. Makanya itu didahului kesadaran daripada pelaku usaha, pemilik kapal atau agen-agen pelayaran kapal untuk memaksimalkan atau melaksanakan kewajiban mereka terhadap dengan keselamatan kapal, sehingga pelayaran itu bisa berjalan dengan aman. Dalam penegakan hukum itu upaya terakhir kan seperti itu. Kalau udah ada meninggal dunia, mau nggak mau ya bukan kita cari-cari, tapi tindak pidana itu terjadi karena adanya suatu kesengajaan kan atau kelalaian kan. Nah kalau itu sudah ada, unsur itu sudah ada, maka tindak pidana itu terdatang. Tapi kalau mereka sudah melaksanakan kewajibannya, ya kan, tidak ada kelalaian di situ, tapi ada namanya force majeure. Force majeure itu adalah situasi alam ya, situasi alam yang tidak bisa kita kendalikan. Itu di luar kendali kita, seperti ombak besar. Jangan kita bisa berlayar, ternyata tiba-tiba ombaknya besar. Kapal kita tenggelam, korban nyawa, itu force majeure namanya. Tapi kalau sudah tahu ombak besar, kapten masih berani. Sudah ada peringatan ini dari BPKB sudah mengeluarkan ini. High risk, risiko besar itu kan untuk melakukan pelayaran. Disarankan untuk tidak melakukan pelayaran. Ternyata kapten ngambil suatu kebijakan udah kita tetap pelayaran. Nah itu bisa kita bertanggung jawaban. Dia sengaja sudah tahu ombak besar, dia sengaja melayarkan kapalnya. Bagaimana dengan keselamatan kapal, keselamatan orang, keselamatan barang jika terjadi sesuatu dengan ombak seperti ini? Nah itu hal-hal seperti itu yang perlu kita sosialisasikan. Maka sering kita dengar ya, kapal yang melayar pada saat ombak besar itu terkait dengan keselamatan juga. Walaupun di momen-momen tertentu seperti kegiatan di akhir tahun itu biasanya ombaknya besar itu, sementara di situ ada Nataru gitu kan, orang ingin mudik, tapi mau nggak mau pelayaran itu dihentikan. Walaupun kemauan masyarakat mereka ingin mudik gitu kan, tapi menjaga keselamatan itu ya dari awal pelabuhan itu sudah harus diterapkan sebelum berlayar. Kalau sudah terjadi suatu peristiwa polair, tidak menegakkan hukum. Ada kapal lain itu yang tidak berbendera Indonesia atau negara manapun. Nah itu secara ilegal melewati perbatasan dari wilayah teritorial kita. Itu perang ada
saya sendiri belum pernah menangani perkara itu. Tapi jelas kalau memang undang-undang sudah mengatur bila mana itu terjadi, ya tetap kita lakukan penegakan hukum terkait dengan aturan itu. Baik Pak, bagaimana cara Polairut menanggulangi kecelakaan laut atau peristiwa kapal tenggelam secara cepat dan efektif, terutama dalam situasi darurat yang seringkali terjadi jauh dari pantai? Serta bagaimana koordinasi yang dilakukan dengan instansi lain seperti Basarnas atau TNI AL untuk mempercepat proses evakuasi dan penyelamatan korban? Terkait dengan kecelakaan kapal ini yang berada di wilayah perairan yang jauh, itulah tadi pada umumnya kita mendapatkan informasi. Satu, dari kegiatan patroli rutin kita yang ada di beberapa wilayah. Kita bakal hitungkan boleh dikatakan wilayah perairan ya, wilayah perairan, dan kapalnya pun tidak sedikit yang melakukan pelayaran di sini. Kalau terjadi apa di sana kecelakaan, tanggap darurat kita seperti apa kan itu? Biasanya kita sinergitas langsung dengan kita melakukan koordinasi langsung dengan pihak Bakamla seperti itu kan. Terus kita melakukan Basarnas, kita dilibatkan dalam kegiatan pencarian. Ya, upaya yang kita laksanakan yang membantu mengevakuasi. Kalau informasi itu ya bisa kita dapatkan dari, biasanya kalau terjadi kecelakaan itu tidak lama itu masyarakat atau nelayan itu akan melaporkan, dan kita terbantu dengan peran aktif daripada masyarakat nelayan yang memberikan informasi itu bila mana sudah terjadi kecelakaan. Jadi penanganan kita, kalau wilayahnya di Belitung, maka kita menggerakkan, kita di Direktorat Pembinaan, di sana ada Satpol Air, Polres. Ya kita kalau wilayah di Belitung, lebih dekat di Belitung katakan seperti itu, atau 60-70 mil dari Belitung, kalau kita dari sini kan jauh, ya kita menggerakkan personil yang ada di sana dengan dengan melibatkan Basarnas yang ada di sana, dengan melibatkan angkatan laut yang ada di sana. Jadi kalau koordinasinya, ya itu rutinitas kita. Dan kegiatan mereka kita hadir dalam kegiatan kita, mereka juga kita undang untuk bagaimana kita bisa saling bahu-membahu di dalam tugas pokok fungsi kita. Kalau misalkan terjadi tindak pidana di laut, misalkan di kapal lagi di laut sebenarnya, itu tuh selain dari laporan yang kata Bapak tadi, dari sisi sistem intelijen itu apa ada radarnya untuk mengawasi atau satelitnya? Jadi semua tindak pidana itu kita memasang jaringan intelijen ya. Jadi sistem kerja kepolisian itu nggak bisa kita sendiri itu langsung tahu adanya suatu tindak pidana di wilayah Pahit sana gitu kan. Pahit itu wilayah Mentok ya, wilayah Mentok Barat gitu. Tapi kita punya jaringan rekan kita di sana gitu, baik masyarakat yang memberikan masukan, karena bagaimana kita membina jaringan, bagaimana kita membentuk jaringan sehingga kita bisa mengantisipasi, karena umumnya juga mereka dirugikan, ya mereka juga kayak penyelundupan itu secara ini kan kerugian negara. Jadi berdampak kepada kita masyarakat juga sebenarnya kerugiannya. Hanya segelintir orang yang diuntungkan daripada kegiatan penyelundupan, kan gitu kan? Pelaku-pelaku usaha atau pelaku-pelaku kejahatan itulah yang diuntungkan. Kalau masyarakat kan dirugikan, kan seperti itu. Tapi banyak juga masyarakat yang sadar hukum, mereka menginformasikan kita. Nah, peran kita, bagaimana kita membentuk jaringan itu? Kalau kita mendeteksi seperti ada suatu alat detektor, nggak ada. Jadi kita tetap peran aktif kita untuk menyatakan masyarakat dan peran aktif masyarakat memberikan informasi ke kita. Tapi setelah informasi ada, nah mekanisme seperti apa yang harus kita laksanakan sehingga tidak terjadi. Apakah kita lakukan penggalangan? Ya kan, penggalangan itu bukan berarti kita galang supaya dia tidak melakukan gitu kan. Ya kita galang bagaimana kita menghambat tindak pidana itu terjadi. Ya kalau kita laksanakan, kita udah tahu nih wilayah Pahit ini bakal keluar nih penyelundupan, kita maksimalkan patroli di sana gitu. Jadi kalau sudah warga kapal kita sehari 2-3 kali di situ,
yang pelaku itu pasti takut kita nggak, kan gitu. Nah kalau kita kejar-kejaran, ya 50-50. Kapal jadi dicanggih dari kapal kita. Nah itu salah satu sarana kita yang, nah jadi pertanyaan tadi ya, ya salah satu tantangan kita bagaimana supaya performa maritim kita ini bagus, yaitu salah satunya masih kita terkendala di sarana-sarana. Tapi apapun kekurangan sarana kita itu tidak menjadi alasan bagi kami untuk tidak melaksanakan tugas kami, gitu ya. Prasarana yang ada itu ya kami maksimalkan. Seperti itu. Saya ingin menambahkan yang dimana di sini kan saya notice dari tadi itu kan tindak pidana kan, bahkan udah sampai di vonis pengadilan. Nah di sini pertanyaan saya itu di tahun berapa kasus tersebut itu paling banyak terjadi atau pelanggaran itu paling banyak terjadi yang pernah OAIRO tangani gitu? Kalau di tahun kemarin ya, ramai kayak Baby Lobster. Baby Lobster itu jadi gini, pola kejahatannya, wilayah perairan kita itu kaya, kita nggak tahu ya. Negara kita belum begitu canggih untuk membudidaya Baby Lobster. Baru satu negara yang di atas 90% keberhasilan membudidaya dari Baby Lobster sampai dengan lobster siap konsumsi. Itu negara Vietnam. Kita sudah berapa kali belajar ke sana juga nggak mampu. Ya, makanya penyeludupan dari Indonesia ke Vietnam itu melalui Singapura, melalui Thailand, melalui Malaysia itu banyak sekali. Tapi ada musimnya. Nah, musim Baby Lobster. Apa namanya? Anugerahnya di Indonesia ini, kita itu ekosistem perkawinan Baby Lobster. Gitu. Jadi di Laut Jawa mulai dari Pangandaran sampai dengan kemarin kebetulan saya nanya di Baby Lobster itu sampai dengan ke pantai selatan wilayah mana itu tempat Baby Lobster. Jadi dari datang semua ke situ, bertelur di situ, netas di situ. Makanya bagi masyarakat situ, nangkap Baby Lobster itu gampang. Mereka hanya malam-malam butuh center, mata-mata udang itu keluar, mau Baby Lobster itu kelihatan, kan cendok-cendok. Itu mereka beli. Satu ekor itu bisa 10.000, 20.000, dan mereka bisa menangkap ratusan bahkan ribuan ekor. Nah disinilah muncul peluang-peluang itu. Kemudian ada pelaku-pelaku usaha yang punya jaringan sampai ke negara tetangga. Mereka mencoba 20.000, tapi mereka menjual harganya 200.000, 400.000. Maka kemarin tahun 2024 sudah, beliau masih di lapangan, kita nangkap itu kemarin. Jadi kerugian negara itu 35 miliar. Kebetulan saya yang menyidik kemarin, saya amankan itu kalau nggak salah kemarin ada 15 tersangka ya. Tapi tadi jaringan ini kita agak susah terkendala di membuka jaringan sampai ke luar negerinya, karena mereka pun tersekat-sekat. Jadi kemarin itu yang kita penyelenggara Baby Lobster di Biu itu yang tadinya tersangka, kemudian supir yang membawa dari Bogor, dari Lampung itu kita jadikan tersangka. Seperti itu. Jadi tapi kalau kasus di daerah lain tahun kemarin ramai, tahun ini belum dengar. Ada sih, tapi nggak seramai tahun kemarin. Ya, karena musim juga. Musimnya itu biasanya di bulan September sampai dengan di bulan Februari, di bulan April. Itu siklus membiarkan virus untuk terkait virus semakin kuat tekanan untuk regulasi hukumnya, kemudian situasi yang tidak memungkinkan dan ada peluang bagi pelaku itu menyelundupkan karena harganya di wilayah di luar negeri lebih mahal daripada di wilayah kita, itu jadi peluang juga. Dulu sebentar banyak buka gitu kan, dulu sebentar banyak buka, harga juga stabil, ini dulu berapa? Sekarang harga tidak stabil, penegakan hukum kita tingkatkan dalam kegiatan penambangan. Akhirnya mereka mencari cara gimana biar bisa keluar barang ini. Sekarang ramai-ramainya penyelundupan. Makanya muncullah Satgas sekarang. Satgas, adik-adik ini mendengar kan, adanya Satgas yang dibentuk oleh Pak Presiden untuk mendukung kebijakan pemerintahan
Bubble ini kayak contoh nih, karena salah satu wilayah pengembangan. Ya cukup dari kami ucapkan terima kasih